Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapnawi Nisa Fitri, kelas 2A Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah ADM dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kepemimpinan pendidikan, pengertian, fungsi, prinsip, dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. 1. Konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan sebagai proses pengaruh sosial yang memaksimalkan upaya orang lain untuk pencapaian tujuan. Pengertian ini memiliki konsep dasar sebagai berikut. 1. Kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan otoritas atau kekuasaan. 2. Kepemimpinan membutuhkan orang lain dan itu menyiratkan bahwa mereka tidak perlu menjadi laporan langsung. 3. Tidak disebutkan ciri-ciri kepribadian, atribut, atau bahkan gelar. Ada banyak gaya, banyak jalan menuju kepemimpinan efektif. 4. Ini mencakup tujuan, bukan pengaruh tanpa hasil yang diinginkan. Fungsi kepemimpinan. 5 fungsi pokok kepemimpinan yaitu 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa atau isi perintah, bagaimana atau cara mengerjakan perintah, bila mana atau waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana atau tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. 2. Fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. 3. Fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. 4. Fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan. 1. Prinsip pelayanan, bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional sekolahnya. 2. Prinsip persuasi. Pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan situasi dan kondisi setempat demi keberhasilan kepemimpinannya yang sedang dan yang akan dilaksanakan. 3. Prinsip bimbingan. Pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik yang ada di lembaganya. 4. Prinsip efisiensi, mengarah pada cara hidup ekonomis dengan pengeluaran sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 5. Prinsip berkesinambungan, agar pemimpin pendidikan yang diterapkan tidak hanya pada satu waktu saja, tetapi perlu secara terus-menerus. 2. Pengertian dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Pengertian. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan yang dapat dipelajari dan ditumbuh kembangkan, misalnya melalui pendidikan dan latihan. Kepemimpinan berarti berada di barisan paling depan, menggunakan badan dan keterampilan komunikasi. Anda juga memberi arahan kepada orang lain jalan mana yang harus ditempuh. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Ada 3 tipe atau bentuk kepemimpinan, yaitu A. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. B. Kepemimpinan laissez-faire. Bentuk kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan otoriter, di mana kepemimpinan laissez-faire menitik beratkan kepada kebebasan bawahan untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. C. Kepemimpinan demokratis. Bentuk kepemimpinan demokratis menetapkan manusia atau personilnya sebagai faktor utama dan terpenting.